Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Hakim, Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang. Dalam rangka melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di SMK PGRI 3 Malang, SMK PGRI 3 Malang membentuk tim P5. Tim P5 ini terdiri dari unsur guru-guru, kelompok A dan kelompok B, atau kelompok kejuruan dan kelompok yang umum. Harapannya implementasi P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu bisa maksimal karena nanti diharapkan outcome-nya atau hasil dari keterlaksanaan P5 ini bisa menguatkan soft skill untuk siswa SMK PGRI 3 Malang. Di awal pelaksanaan kegiatan P5, para fasilitator mengenalkan rekayasa dan teknologi kepada para peserta didik, serta menyampaikan topik dan tujuan kegiatan. Dari SMK PGRI 3 Malang menemukan penemuan baru sebagai pengganti bahan bakar fosil yang disebut dengan briket arang. Hal ini dikarenakan bahan bakar fosil semakin lama semakin menipis, dan Indonesia mengalami penurunan cadangan dan produksi bahan bakar fosil sebesar 10% per tahunnya. Sedangkan tingkat konsumsi bahan bakar fosil meningkat sebesar 6% setiap tahunnya, sehingga Indonesia melakukan impor bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi. Untuk informasi selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya Valentina yang sudah ada di SMK PGRI 3 Malang yang akan melaporkan bagaimana keadaan di sana. Baik Valen, bisa dijelaskan bagaimana situasi di sana? Baik Delia, sementara bisa saya sampaikan langsung dari kawasan SMK PGRI 3 Malang terkait dengan penemuan baru siswa SMK PGRI 3 Malang yang berhasil menyolah limbah menjadi bahan bakar. Dapat kita ketahui bahwa Kota Malang merupakan salah satu daerah penghasil limbah terbanyak. Menurut Sekretaris Kota Malang Wasta mengatakan sekitar 659,88 ton per hari timbunan sampah produksi warga Kota Malang. Jumlah itu pun akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Dari total sampah tersebut terdiri dari sampah anorganik sebanyak 35% dan 65% adalah sampah organik. Selamat siang Mbak Rima, bisa dijelaskan alasan kalian membuat briket arang dari limbah organik ini? Alasan kami memilih untuk membuat briket arang dari limbah bonggol jagung, kulit durian, serbuk gergaji, dan minyak jelantah ini karena yang pertama, kulit durian mengandung selulosa sekitar 50-60% sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku briket, dan kulit durian memiliki sel serabut dengan dimensi yang panjang serta dinding sel serabut yang tebal sehingga mampu berikatan baik apabila dicampur dengan perekat. Yang kedua, kami juga menggunakan bonggol jagung. Bonggol jagung tersusun atas 41% selulosa, 36% hemiselulosa, dan 16% lignin. Dengan kadar selulosa yang tinggi maka dapat digunakan untuk membuat briket. Yang ketiga, kami juga menggunakan serbuk gergaji karena menurut penelitian dari Baharudin menyatakan bahwa kandungan kimia serbuk gergaji sebesar 39-45% selulosa. Dengan adanya kandungan selulosa yang tinggi, maka briket yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Yang terakhir, kami juga menggunakan minyak jelantah karena minyak jelantah memiliki nilai kalori yang tinggi, sehingga briket yang dilapisi minyak jelantah lebih sulit untuk mengikat air, sehingga kadar air yang dihasilkan akan rendah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari SMK PGRI 3 Malang, Delia Aprilianti.
Baik, terima kasih Valentina dari SMK BRI 3 Malang. Wah, terdengar sangat menarik sekali ya pemirsa. Pasti sudah pada kepo nih bagaimana sih cara pembuatan briket alang aras Garika ini? Tidak usah lama-lama, langsung kita simak saja video berikut ini. Untuk alat-alat yang digunakan dalam membuat briket, siswa SMK BRI 3 Malang menggunakan barang-barang bekas seperti tong bekas thinner untuk alat pengarangan, kaleng bekas cat 25 kg untuk membuat alat penggilingan, dan untuk alat pencetak briketnya terbuat dari besi. Alat-alat tersebut didesain sendiri oleh para siswa SMK BRI 3 Malang dan dibantu oleh alumni SMK BRI 3 Malang yang telah menjadi entrepreneur muda yang sukses di bidang pengawasan. Kondisi yang bisa kita lihat pada saat ini bahwa di daerah Kecamatan Ngantang banyak limbah yang menumpuk di pinggir jalan yang menyebabkan masyarakat maupun pengguna jalan raya terganggu oleh bau busuk yang disebabkan oleh limbah tersebut. Terlihat beberapa siswa SMK BRI 3 Malang yang sedang memilah limbah-limbah yang ada di pinggir jalan untuk diolah menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah proses pembuatan briket. Proses pertama yaitu proses membersihkan kotoran yang ada pada kulit durian, bonggol jagung, dan serbuk gergaji. Lalu untuk kulit durian dan bonggol jagung dipotong kecil-kecil untuk mempercepat proses pengeringan. Proses yang kedua yaitu proses pengeringan kulit durian, bonggol jagung, dan serbuk gergaji di bawah sinar matahari selama kurang lebih 7 hari agar kadar air yang terkandung pada limbah tersebut berkurang untuk mempercepat pada saat proses pengarangan. Proses yang ketiga yaitu proses pengarangan. Pada proses ini dilakukan secara bergantian dengan waktu kurang lebih 2 jam untuk satu bahan tanpa ada udara di dalam alat pengarangan. Proses yang keempat adalah proses penggilingan dan pengayakan bahan-bahan yang telah melalui proses pengarangan, selanjutnya digiling hingga halus secara bergantian, setelah itu diayak dengan ayakan 60 mes, bertujuan untuk mengurangi nilai kalor pada briket yang dihasilkan. Bila ada serbuk yang tidak lolos pada proses pengayakan, akan dihaluskan kembali pada proses pengayakan. Proses yang kelima adalah proses pencampuran bahan baku. Pada proses ini, mereka menggunakan perbandingan 200:20:200, yang artinya 200 gram bahan baku pokok yang terdiri dari serbuk bonggol jagung, kulit durian, dan serbuk gergaji dicampur dengan 20 ml air dan 200 gram tepung tapioka. Proses yang keenam adalah proses pencetakan. Pada proses ini, bahan baku yang sudah dicampur akan ditimbang sebanyak 60 gram untuk satu buah briket. Proses yang ketujuh adalah proses penjemuran briket. Setelah proses pencetakan, pada proses penjemuran ini dilakukan di bawah sinar matahari selama 3 hari, dan pada proses penjemuran jangan sampai di oven karena bisa menyebabkan retak pada briketnya. Proses yang ke-8 adalah proses penjelupan briket. Pada proses penjelupan ini bertujuan agar kadar airnya berkurang. Proses ke-9 adalah proses penjemuran yang kedua agar minyak jelantahnya meresap kepada briket. Dan proses yang terakhir adalah proses pengemasan dengan menggunakan kemasan standing pouch flat bottom. Bagaimana nih pemirsa? Menarik sekali bukan? Tentunya banyak info serta ilmu yang menarik di dalamnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada siang ini, masih ada satu video terakhir, yakni video pengujian briket arang. Selain membuat produk briket arang, mereka juga menguji kualitas briket yang mereka buat loh. Hal ini bertujuan agar mereka mengetahui apakah briket yang mereka buat sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Mari kita simak video berikut ini. Siswa SMK BRI 3 Malang juga melakukan pengujian dari briket yang mereka buat, yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dari briket apakah sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan atau belum. Berikut ini adalah beberapa uji yang mereka lakukan untuk mengetahui kualitas briket. Yang pertama yaitu uji kadar air yang bertujuan untuk menentukan kualitas dan ketahanan briket terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu uji volatimeter yang bertujuan untuk mengetahui kandungan zat terbang dalam briket yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu uji kadar abu yang bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang ada pada briket yang diuji. Dan yang terakhir adalah uji nilai kalor. Pada uji ini mereka menggunakan bom kalorimeter yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna pada briket.
Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada siang ini, masih ada satu video terakhir, yakni video penjualan briket arang yang dilakukan siswa SMK BGRI 3 Malang untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinata Cantika dari 11 Kimia Listrik SMK BGRI 3 Malang. Dengan pembelajaran P5, dapat membentuk karakter kami sebagai profil pelajar Pancasila. Pengalaman kami mendapatkan pelajaran P5 di sekolah SMK BGRI 3 Malang sangat menyenangkan, karena kami dapat mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan kami. This pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Salah satu produk yang sudah kami buat untuk masuk ke dalam portofolio kami yaitu briket yang terbuat dari bonggol jagung, kulit durian, dan serbuk gergaji serta tempurung kelapa, yang nantinya menjadi salah satu alternatif untuk bahan baku. Semangat pagi, pagi, semangat pagi, pagi, semangat pagi, 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 uha, uha, uha. Listrik bisa, PLN, safety, 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 yes. Perkenalkan, nama saya Franciscus Renata Bilan Pratama dari kelas 11 Pembangkit. Saya bangga menjadi bagian dari penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena saya dapat mengembangkan potensi yang saya miliki. Mulai dari tahap pengenalan, tahap kontekstual, tahap aksi, tahap refleksi, hingga tahap tindak lanjut. Things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own.